Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ami Umaro, Dwi Yuliati, dan Muhammad Iqbal Fajri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peradilan agama atau mahkamah syariah pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Peradilan agama dan mahkamah syariah pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 1. Kedudukan pengadilan agama atau mahkamah syariah pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua, dasar hukum dan wewenang pengadilan agama atau mahkamah syariah pada masa Orde Lama. Yang ketiga, penataan pengadilan agama dan mahkamah syariah pada masa Orde Lama. Yang keempat, penataan pengadilan agama atau mahkamah syariah pada masa Orde Baru. Yang kelima, dasar hukum dan wewenang pengadilan agama atau mahkamah syariah pada masa Orde Baru. Yang keenam, eksistensi pengadilan agama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang ketujuh, perbedaan dan persamaan pengadilan agama pada masa Orde Lama dengan Orde Baru. 1. Kedudukan pengadilan agama. Peradilan agama di Indonesia sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Hukum Islam berkembang bersama-sama dengan hukum adat dengan erat sehingga satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Serta politik hukum Hindia Belanda yang berkembang kemudian adalah adanya isu tentang terjadinya konflik antara hukum Islam dengan hukum adat. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia atau Orde Lama, teori reception masih menjadi beban pikiran para ahli hukum di Indonesia, khususnya yang ada di legislatif maupun yang ada di yudikatif. Hal ini nampak dengan berlakunya hukum adat dalam kerangka hukum nasional, yakni berlakunya hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU-PA. Pada kenyataannya masih tampak nyata bahwa seolah-olah hukum Islam yang berlaku di masyarakat baru berlaku jika hukum adat telah menerimanya. Selanjutnya, selama masa awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama, keberadaan peradilan agama tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena politik kaum kolonialisme yang tidak mensejajarkan peradilan agama dengan peradilan umum masih tetap diberlakukan ke semua bidang. Eksistensi lembaga peradilan agama secara tegas dinyatakan bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di samping peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Meskipun begitu, suatu hal yang menggembirakan adalah bahwa pada masa pemerintahan Orde Lama telah diterbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang keberadaan peradilan agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1957. Sehingga sejak itu keberadaan peradilan agama diakui sebagai salah satu dari 4 lingkungan peradilan agama. Saya, Dwi Yuliati, akan menjelaskan sedikit mengenai dasar hukum dan wewenang pengadilan agama pada masa Orde Lama serta penataan pengadilan agama pada masa Orde Baru. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Pada tahun 1948, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang peradilan agama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh
lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha pemerintah, dan peradilan ketatanegaraan. Peranan peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mandiri dihapuskan. Peradilan agama menjadi bagian dari peradilan umum. Untuk menangani perkara yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan agama ditangani oleh peradilan umum secara istimewa dengan seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua, dan di samping itu ada 2 orang hakim ahli agama Islam. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 19 1948 ini tidak diberlakukan lagi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957. Pada tahun 1957 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang mengatur mengenai pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di Provinsi Aceh yang bertugas mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Sejarah terbentuknya mahkamah syariah hingga pemulihan kedudukan pada tanggal 12 Desember 1949, mahkamah syariah di Aceh berjalan lancar. Tetapi ketika semua pegawai dipusatkan ke pemerintahan agama dan berdamai menteri pemerintah daerah meninggalkan Aceh, maka mahkamah syariah tidak ada lagi yang mengaturnya dan tidak ada lagi yang mempunyai dasar hukum yang kuat. Dengan kekosongan mahkamah syariah tersebut, maka timbullah masalah di kalangan masyarakat. Maka diajukan sebuah rancangan peraturan pemerintah mengenai pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk daerah Aceh, sehingga ialah peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1957 ini. Wewenang pengadilan agama menurut peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1957 ini yaitu perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, segala perkara yang menurut hukum yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasak, dan hadonah, perkara waris mewarisi, wakaf, hibah, sedekah, dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara itu. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 menetapkan tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di daerah luar Jawa dan Madura. Peraturan pemerintah ini menjelaskan bahwa pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama dalam pasal 12. Wewenang pengadilan agama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 1957 ini sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957, sehingga adanya pencabutan peraturan sebelumnya akan tetapi pembentukan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ini diharapkan dapat berlaku secara efisien dan efektif ke semua masyarakat baik di Jawa maupun di luar Jawa. Yang terakhir mengenai penataan pengadilan agama pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, peradilan agama belum menjadi peradilan yang berdiri sendiri, masih berada di bayang-bayang kekuatan eksekutif, yaitu Departemen Agama. Ia juga belum bisa secara langsung memutuskan perkara, melainkan harus mendapatkan putusan dari peradilan umum untuk kasus-kasus tertentu. Pada masa Orde Baru, kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh Mahkamah Agung dan 4 peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Akan tetapi, kekuasaan kehakiman yang merdeka di atas masih bisa dilaksanakan secara sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ami Umaroh. Dasar hukum dan wewenang pengadilan agama pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru terlihat memberi perhatian terhadap peradilan agama sejak tahun 1970. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dengan adanya undang-undang, kedudukan peradilan agama menjadi sejajar dan setara dengan peradilan lainnya.
Kewenangan pengadilan agama sebagaimana dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan hibah yang dilakukan berdasarkan agama Islam, wakaf, dan sedekah. Sedangkan pengadilan tinggi agama berwenang mengadili perkara-perkara yang menjadi tugas dan wewenang pengadilan tingkat banding, berwenang menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara pengadilan agama dan juga mempunyai kedudukan sebagai pengawal Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Departemen Republik Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya yaitu eksistensi pengadilan agama atau mahkamah syariah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, pengesahan Undang-Undang Pengadilan Agama merupakan peristiwa penting, bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam di Indonesia. Sebab dengan disahkannya undang-undang tersebut semakin menjadikan kedudukan pengadilan agama sebagai satu badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disahkan dan diundangkan tanggal 29 Desember 1989, kemudian ditempatkan dalam Lembaran Negara di nomor 49 Tahun 1989. Dan tambahan Lembaran Negara nomor 3400, undang-undang tersebut merupakan salah satu peraturan perundang-undangan melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Secara umum, isi undang-undang tersebut memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan pengadilan agama. Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengadilan agama yang semula tidak memiliki jurusita sekarang mempunyai jurusita, serta panitera yang semua beragama Islam. Kemudian, jika seandainya putusan pengadilan agama tidak diterima oleh para pihak yang berperkara, maka dapat langsung dimintakan banding ke pengadilan tinggi agama. Jika di pengadilan tinggi agama belum bisa menerima, maka ke Mahkamah Agung sebagai puncak pengadilan dan puncak kekuasaan tertinggi di Indonesia. Selanjutnya yaitu perbedaan atau persamaan pengadilan agama pada masa Orde Lama dengan Orde Baru. Nah, pengadilan agama selama masa Orde Baru dan Orde Lama mengalami perubahan. Dari hal itu, maka terdapat perbedaan. Yaitu pertama, masa Orde Lama dimulai pada tahun 1945 sampai 1966. Sedangkan Orde Baru dimulai 1966 sampai 1998. Yang kedua, pada masa Orde Lama, teori reception masih menjadi beban pikiran para ahli hukum di Indonesia, sedangkan Orde Baru tidak. Ketiga, pada Orde Lama, sistem pemerintahannya presidensial, sedangkan pada masa Orde Baru sistemnya otoriter dan sentralistik. Keempat, pada masa Orde Lama, pengadilan agama masih bergabung dengan peradilan umum. Kemudian, Undang-Undang Nomor 7 atau 14 Tahun 1989, pengadilan agama berdiri sendiri. Selanjutnya terdapat pula persamaan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Yang pertama, keduanya mengupayakan syariat Islam sebagai dasar negara, yaitu Pancasila, Sila ke-1. Yang kedua, dalam Orde Lama maupun Orde Baru, lembaga pengadilan sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.